kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kita, terutama dalam pembelajaran kita. Pada hari ini kita mempelajari kemampuanku terbatas. Kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Juga sebaliknya. Jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut mungkin dan pasti akan berbeda. Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas. Tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat disikapi baik secara positif maupun secara negatif. Sikap apa saja yang sering muncul ada kehendak Tuhan melalui keterbatasan kita miliki. Jawaban dapat kamu temukan dalam kegiatan kita berikut ini. Maka anak-anakku sekalian, keterbatasan manusia sering dirasakan sebagai masalah dalam kehidupan manusia karena sering menjadi penghambat atau menjadi beban. Padahal tidak satu pun manusia yang sempurna, karena keterbatasan bukan hanya terletak pada fisik. Berbagai keterbatasan dalam diri manusia antara lain dua. Yang pertama, keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik ini adalah misalnya bisu, tuli, buta, lumpuh, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan intelektual. Artinya seseorang itu mempunyai atau boleh dikatakan berpikir lambat, sulit memahami sesuatu, kurang cerdas dalam memperhatikan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterbatasan psikis. Keterbatasan psikis yaitu keterbatasan dalam diri seseorang, misalnya menjadi pemalu, pendiam, egois, dan lain-lain. Yang keempat, keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini maksudnya seseorang itu tidak mempunyai uang, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima, keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan sistem budaya ini adalah keterbatasan dalam diri manusia, dalam kebiasaannya, dalam lingkungan yang sulit diubah. Artinya di sini sulit diubah, misalnya karakternya, sifatnya, bahkan cara berbicaranya, karena sudah bawaan dari asal usulnya ataupun kebiasaan dari adat istiadat atau kampungnya. Kira-kira seperti itulah berbagai keterbatasan yang ada dalam diri manusia. Maka kita lihat sikap murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan ini boleh Ananda baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nanti di sini boleh kamu baca dengan jelas bagaimana sikap murid Yesus
dalam menghadapi keterbatasan yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ada beberapa soal di bawah ini yang Anda kerjakan nanti di buku tulis masing-masing atau di buku tugas masing-masing. Soal ini ditulis dalam buku tugas masing-masing dengan baik dan benar sampai dengan yang berikut ini. Ada juga 5 kolom di sini, 5 ayat. Misalnya di sini, bagaimana menghadapi keterbatasan tersebut, sikapku bagaimana, akibatnya apa. Para murid Yesus itu menghadapi keterbatasan itu dan akibatnya apa. Contohnya, sikapku, saya terbuka menerima keadaan seperti itu. Keadaannya misalnya jika sesuatu di dalam dirinya, kekurangan dalam dirinya, maka jika seperti itu, maka akibatnya apa? Misalnya jika kekurangan dalam dirinya, contohnya penglihatan yang kurang, berarti mengakibatkan dalam dirinya itu bahwa apapun yang dia kerjakan kurang tepat atau tidak jelas. Itu contoh-contoh pertama ini. Nanti anak-anak aku tugaskan kerjakan di buku tugas masing-masing. Yang berikut, materi yang berikut, sikap dalam menghadapi keterbatasan. Menyembunyikan keterbatasan adalah sikap yang kurang tepat dalam pengembangan diri, karena kelebihan dan keterbatasan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nanti anak-anakku sekalian, semua yang saya sampaikan ini pada anak sekalian nanti dicatat di dalam buku masing-masing, di samping tugas yang saya berikan itu yang ada di dalam buku ini dikerjakan dalam buku tugas masing-masing. Maka ini perlu dipahami, dan ada beberapa tugas yang anda kerjakan nanti di buku tugasnya. Maka anak sekalian perlu diperhatikan dan dipahami, dibaca lalu ditulis di buku tulis, sekaligus kerjakan soal-soal di dalam buku tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sekalian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dipelajari, dibaca dengan baik. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua.